Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa memenuhi hati dan pikiran saudara selama masa tinggal di rumah ini. Saudara-saudara, saya percaya saudara-saudara semua sangat mengasihi Tuhan Allah dan bersyukur atas setiap pemberian baik yang saudara telah terima. Kita sudah mengalami kasih, kemurahan, kuasa pertolongan, kebaikan Tuhan dalam hidup kita, dan kita bersyukur untuk kasih Allah yang begitu besar untuk kita, untuk kesetiaannya, untuk pengharapan yang kita miliki di dalam Dia yang menjawab doa-doa kita, untuk jaminan hidup kekal di surga. Namun jika saudara-saudara merefleksikan kehidupan saudara dari kecil hingga sekarang ini, apakah saudara sudah hidup menurut perintah-perintah Tuhan? Sudah berkomitmen dengan sungguh-sungguh mematuhi setiap perintahnya yang pernah saudara ketahui, yang pernah dibaca, pernah didengar? Ataukah saudara masih memilih-milih perintah yang mau diikuti dan masih mengabaikan perintah-perintah tertentu? Ataukah saudara tidak peduli dan mau hidup sesuka hati saudara, entah itu berkenan atau tidak? Sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, sebagai anak muda, sebagai orang dewasa, sebagai orang tua, sebagai pelayan Tuhan, sebagai karyawan atau majikan, sebagai orang percaya jemaat Tuhan, umat Tuhan. Saya mau mengajak ya saudara-saudara untuk melihat rancangan Tuhan bagi kita manusia ciptaannya. Dalam kisah penciptaan di kitab Kejadian, Tuhan menciptakan Adam sebagai puncak ciptaannya untuk berkuasa atas ciptaannya dan mengelola bumi ciptaannya menurut kehendaknya. Tetapi oleh kejatuhan Adam ke dalam dosa, maka keturunannya hidup menyimpang dari kehendaknya. Dalam rencananya yang kekal, Tuhan memanggil Abraham dan berjanji bahwa Ia akan membuat keturunannya menjadi suatu bangsa umat Tuhan. Keturunan Abraham dari Ishak dan Yakub menjadi bangsa Israel yang dipisahkan dari bangsa-bangsa lain untuk menjadi contoh bagaimana hidup sebagai umat Tuhan di bumi yang mengabadikan hidup mereka kepadanya dengan cara yang berkenan kepadanya dan yang melayaninya. Dan kelak dari keturunan bangsa Israel akan datang Yesus Kristus yang akan membawa semua bangsa-bangsa di dunia menjadi umatnya untuk hidup menurut kehendak dan rencananya. Allah menetapkan penyembahan kepadanya adalah dengan jalan hidup berkenan kepadanya melalui kepatuhan terhadap perintah-perintahnya. Dalam Perjanjian Lama, Allah memberikan 10 perintah Allah yang disebut juga hukum Taurat kepada bangsa Israel di Gunung Sinai melalui perantaraan Musa. Musa kemudian mengembangkannya ke dalam peraturan-peraturan atau hukum-hukum tertulis yang disebut Taurat yang digunakan sebagai pedoman untuk mengajar dan menuntun bangsa Israel bagaimana hidup sebagai umat Allah dengan patuh kepada perintah-perintahnya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Perintah-perintah dalam Taurat mengajar umat bagaimana membedakan yang benar dengan yang salah, yang suci dengan yang cemar, yang berkenan dan yang tidak berkenan kepada Allah. Saudara-saudara,
pelanggaran terhadap perintah Allah adalah dosa. Dosa itu sendiri berarti tidak mencapai sasaran Allah. Oleh karena melanggar, melawan, menolak, mematuhi perintah Allah. Oleh karena itu mengingkari perjanjian. Sejak awal Allah sudah menjelaskan bahwa dosa memisahkan manusia dari Dia dan bahwa dosa mendatangkan kematian. Adam yang berdosa harus dikeluarkan dari Taman Eden, dan pemisahan dari Allah berdampak kematian rohani yang berdampak pada kemerosotan kualitas kehidupan dan aspek-aspek lainnya. Dosa adalah perintang bagi hubungan manusia dengan Allah. Allah di dalam kasih-Nya membuatkan suatu jalan untuk memulihkan hubungan orang berdosa dengannya dalam perjanjian lama lewat suatu sistem korban di mana manusia berdosa dapat memohon pengampunan atas pelanggaran dosa mereka. Atas petunjuk dari Tuhan, Musa menulis di kitab Imamat di pasal 1-10 tata cara penyelenggaraan ritual persembahan kurban hewan penghapus dosa atas pelanggaran-pelanggaran dosa yang dibuat oleh umatnya. Ritual ini menggambarkan seriusnya dosa dan juga besarnya kemurahan Allah untuk mengampuni orang berdosa. Kematian binatang menunjukkan kebutuhan pengorbanan suatu nyawa sebagai pengganti nyawa seorang yang berdosa agar orang yang berdosa itu dapat diselamatkan. Dengan meminta barang yang mahal menunjukkan mahalnya harga penebusan dosa. Persyaratan hewan yang dipersembahkan yang tidak boleh bercacat melambangkan kesempurnaan moral yang dituntut Tuhan yang kudus, mengajarkan tentang sikap hormat kepada Allah yang kudus, yang juga adalah bayangan sifat sempurna dari korban sejati yang akan datang, yaitu Yesus Kristus. Orang yang mempersembahkan kurban hewan harus menumpangkan tangannya di atas kepala binatang itu, melambangkan penyamaan identitas dari orang tersebut dengan binatang itu sebagai penggantinya. Dan secara simbolis dia memindahkan dosa-dosanya kepada binatang itu. Kemudian dia membunuh hewan tersebut, lalu imam memercikkan darahnya. Percikan darah melambangkan satu nyawa yang dikorbankan demi menyelamatkan nyawanya. Dan dengan demikian dosanya dihapus. Ada pendamaian. Kemudian binatang itu kecuali darah dan kulitnya dibakar di atas mezbah yang menandakan penyerahan diri orang tersebut secara total kepada Tuhan. Karena itu ada lagu persembahan, pada Yesus ku serahkan tubuh, roh dan jiwaku, aku berserah, aku berserah kepadamu Juru Selamat, aku berserah. Penyerahan kehidupan kepada Tuhan. Namun Tuhan menghendaki lebih dari sekedar kurban, tapi menghendaki persembahan hidup, yaitu agar orang berdosa memiliki sikap bertobat. Korban adalah simbol lahiriah yang mencerminkan pertobatan dari dosa, yang menandai perubahan batiniah dari melawan Allah untuk mau kembali patuh kepada Allah. Saudara-saudara, sistem persembahan korban ini menggambarkan sifat kasih Allah
sekaligus kekudusan Allah. Pengampunan dosa menunjukkan sifat Allah yang penuh kasih, yang sedia untuk mengampuni, untuk mendamaikan hubungannya dengan manusia yang berdosa. Sedangkan persembahan korban mengajarkan umat akan kekudusan Allah dan tuntutan Allah berupa kepatuhan total kepada hukum-hukumnya, agar umat menyadari dosa dalam kehidupannya, bahkan dosa yang tidak disengaja sekalipun, dan agar umat mengembangkan sikap bertobat dan kesediaan untuk mengakui dosa, supaya mereka dapat diampuni dari dosa-dosanya, dan menjaga agar mereka tidak mengulangi dosa-dosa tersebut. Allah memberikan pelajaran yang sangat keras akan tuntutannya untuk kepatuhan. Nadab dan Abihu dalam Imamat pasal 10 tewas karena mereka mengabaikan peraturan Tuhan, dan ini menjadi peringatan untuk mengajarkan melakukan ritual dengan benar dan tidak mudah berbuat sembrono dalam menaati perintah Tuhan, agar tidak hidup menurut cara sendiri yang bertentangan cara Allah, ketentuan Allah, sebagai peringatan bahwa umat menempatkan diri mereka dalam bahaya bila dengan sadar atau dengan sembarangan, bahkan oleh ketidaktahuan, tidak menaati perintah-perintah tersebut. Dan Nabi Yeremia menjadi perpanjangan lidah Tuhan, memperingatkan bangsa Israel bahwa mereka telah mengingkari perjanjian dengan Allah melalui ketidakpatuhan mereka melakukan perintah-perintah Allah, dan berulang kali mengajak bangsa Israel, umat Allah, untuk bertobat, tapi tidak berhasil. Ia kemudian memperingatkan bahwa ketidaksediaan umat untuk bertobat akan mendatangkan penghukuman dari Allah, dan itu menjadi kenyataan. Allah memperkenankan bangsa Israel dijajah bangsa Babel, yang kemudian membuang dan menyerahkan mereka ke dalam berbagai daerah jajahan kerajaan Babel yang sangat luas. Dan dalam pembuangan ini mereka sangat menderita dan berpaling kembali kepada Tuhan dengan hati yang bertobat. Saudara-saudara, Allah yang adalah Tuhan yang Maha Kasih, Maha Penyayang, yang panjang sabar, juga adalah Allah yang setia kepada umat perjanjiannya. Allah tidak memutuskan perjanjiannya dengan bangsa Israel oleh karena pemberontakan mereka. Dia tidak membiarkan umatnya terus-menerus hidup dalam penderitaan. Seperti orang tua yang baik, yang mau mengajarkan hal-hal baik, yang adalah demi kebaikan anaknya sendiri, orang tua harus menghukum anaknya untuk mendisiplin anaknya jika anaknya itu melawan dan melanggar perintah-perintahnya. Tetapi orang tua yang mengasihi anaknya selalu mengharapkan anaknya akan bertobat dan sabar menunggu kapan anaknya bertobat. Orang tua yang mengasihi anaknya tidak akan tega melihat anaknya menderita terus dalam penghukuman dan segera mau menyatakan kasihnya kepada mereka begitu mereka bertobat. Demikian pula Allah terhadap umatnya, menghukum untuk mendidik umatnya supaya mereka patuh kepada perintah-perintahnya, namun akan kembali menyayangi umatnya bila mana mereka bertobat. Dalam kasihnya, Allah melakukan inisiatif untuk memulihkan hubungannya dengan umatnya dengan mengganti atau membaharui perjanjian Sinai yang telah dilanggar oleh umatnya dengan suatu perjanjian yang baru.
Yeremia mengatakan bahwa Allah akan mengadakan suatu perjanjian baru yang lebih baik dengan umatnya, yang mencakup kuasa rohani untuk menaati perintah-perintahnya. Isi perjanjian tetap sama. Ya, ini isinya yang menjadi cita-cita atau kerinduan Allah sepanjang masa terungkap dalam rumusan perjanjian. Aku menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Dan isi perjanjian ini terus digaungkan berulang-ulang oleh para nabi dan dinyatakan digenapi secara sempurna pada kesudahan zaman. Saudara-saudara, pembaharuan itu ada pada media penulisan perjanjian. Pada perjanjian yang lama yang diberikan di Sinai, perintah Allah ditulis pada 2 loh batu yang kemudian dikembangkan menjadi hukum tertulis, yaitu Taurat. Pada perjanjian yang baru, Allah menuliskannya langsung pada hati dan batin umatnya. Seperti firman-Nya dalam ayat 33, Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Karena Allah mengetahui bahwa hati adalah sumber segala perbuatan dosa dan kenajisan. Dari hati juga memancar kehidupan. Seperti firman Tuhan dalam Matius 15 ayat 18 sampai 19. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Saudara-saudara, jika hati seseorang tidak diubahkan, maka sepanjang hidupnya orang tersebut akan ada dalam keterikatan dosa dan hatinya akan dicondongkan untuk melawan Allah dengan tidak mematuhi perintah-perintahnya yang kudus dan benar. Sebab itu Tuhan akan menanamkan firman-Nya yang berisi perintah-perintahnya ke dalam hati umatnya, sehingga umatnya itu akan tetap ingat kepada perintah Tuhan itu dan mencondongkan hati mereka untuk patuh pada perintahnya. Dan kepatuhan ini akan terlihat dalam cara hidup mereka sehari-hari yang didasari perintah-perintahnya itu. Tapi saudara-saudara, perubahan hati itu hanya bisa terjadi bila mana orang berdosa itu tahu kebenaran, lalu sadar akan dosanya, dan menerima pengampunan dan penebusan dosa, sehingga mereka akan dilepaskan dari cengkeraman orang kuat, yakni iblis dan roh jahat pengikutnya yang membelenggu mereka dalam perbudakan dosa untuk memberontak terhadap perintah-perintah Allah. Saudara-saudara, perjanjian baru ini digenapi pada waktu yang ditetapkan Allah dan oleh Allah sendiri dalam diri Yesus Kristus, yang adalah salah satu pribadi Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Allah yang mewujud sebagai manusia di bumi untuk menunjukkan jalan kepada Dia. Dia mengenalkan dirinya, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia datang untuk mendatangkan pengenalan yang benar akan Allah, seperti dikatakan dalam 1 Yohanes 5 ayat 20. Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal.
Mengenal Dia berarti mengenal Allah. Melihat Dia berarti melihat Allah. Dia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan, supaya bisa dilihat, diraba, didengar, dikenal oleh manusia. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dia mengajarkan inti penyembahan kepada Allah, kasih sejati kepada Allah, diwujudkan dengan kepatuhan total terhadap semua perintah-perintah Tuhan, yaitu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Matius 22 ayat 37. Perintah Yesus ini menggabungkan intisari seluruh perintah-perintah yang ada di dalam Taurat Musa dan yang tertulis dalam kalimat pendahuluan Taurat Musa, yaitu perintah untuk mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dalam Ulangan 6 ayat 5, 4-9. Dan perintah ini haruslah diresapi dalam batin dengan terus-menerus mengingatnya di dalam benak mereka untuk mendasari apapun yang mereka lakukan di setiap waktu, sebagaimana dinyatakan di dalam Ulangan 6 ayat 5-9. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiap pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Saudara-saudara, perintah Taurat Musa ini dituangkan sebagai suatu pokok doa dalam agama Yahudi yang diucapkan 2 kali dalam sehari, setiap minggu di dalam ibadah mereka. Dan dalam tradisi Yahudi, orang tua mengajarkan anak-anak mengucapkan perintah ini sebelum mereka tidur setiap malam. Saudara-saudara, perjanjian baru ini diresmikan dengan darah suci Yesus Kristus yang tertumpah dari atas kayu salib sebagai persembahan korban penghapus dosa. Dia adalah anak domba Allah, sebagaimana dijelaskan oleh Yesus sendiri. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Saudara-saudara, kematian Yesus Kristus mempersembahkan dirinya sebagai korban penghapus dosa yang sempurna, sehingga menjadi yang terakhir yang diperlukan. Berlaku sekali untuk selama-lamanya, sebagaimana dinyatakan oleh penulis Ibrani 1 ayat 3. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Dan kita baru merayakan hal ini dalam hari raya kenaikan Tuhan Yesus hari Kamis yang lalu, di mana Yesus menjadi imam besar pengantara perjanjian baru bagi kita di surga. Di Ibrani 8, setiap orang dapat disucikan dari dosanya hanya dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dengan mengakui pengorbanannya yang menggantikan dia, dan menerima dengan iman anugerah pengampunan dan penebusan dosa darinya.
Saudara-saudara, perjanjian baru itu dimeteraikan oleh Roh Kudus yang adalah pribadi ketiga Allah Tritunggal. Roh Kudus turun dari surga pada hari raya Pentakosta Yahudi, yang adalah perayaan orang Yahudi yang memperingati turunnya loh batu berisi 10 perintah Allah atau hukum Taurat kepada bangsa Israel, umat Tuhan, melalui perantaraan Musa di Gunung Sinai. Saudara-saudara, pencurahan Roh Kudus atas para rasul memberikan mereka kemampuan untuk memberitakan kebenaran bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat, penebus dosa umat manusia, kepada orang-orang Yahudi yang sedang berkumpul di Yerusalem untuk merayakan Pentakosta pada waktu itu. Dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh semua orang yang hadir, yang berasal dari seluruh pelosok negeri dan dari luar negeri. Dan pencurahan Roh Kudus atas orang-orang yang mendengar pemberitaan para rasul itu memberi iman untuk percaya kepada kebenaran pemberitaan itu. Saudara-saudara, Roh Kudus yang diutus Tuhan Yesus dan Allah Bapa untuk diam di dalam hati orang-orang percaya yang adalah umat Allah, menggenapi nubuatan Nabi Yeremia bahwa Allah akan menaruh hukum-hukumnya atau Tauratnya dalam batin orang-orang sehingga mereka dapat mengenalnya dengan benar, sehingga mereka dapat menjadi umat yang setia, yang patuh kepada perintah-perintahnya, seperti dikatakan oleh Yesus Kristus tentang Roh Kudus, bahwa apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Mengajarkannya sehingga dimengerti, bahkan mengingatkan pula. Dalam Yohanes 14 ayat 26, Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dan Yesus juga mengatakan bahwa Roh Kudus akan mendatangkan pertobatan dalam Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Saudara-saudara, Roh Kudus diutus untuk diam dalam hati orang percaya, menyatakan kebenaran dan memimpin orang kepada apa yang benar menurut Allah, bukan menurut kebenarannya sendiri atau bukan menurut kebenaran orang-orang di sekelilingnya. Membawa pengenalan akan Allah, mengajarkan segala sesuatu tentang Allah dan mengingatkannya, menghasilkan pertobatan, menginsafkan orang akan dosa, kebenaran, dan penghakiman, mengerjakan pembaharuan hati yang menghasilkan perilaku yang menjamin hidup kekal, menerangi hati manusia, mengerjakan pengudusan, memberi kemauan dan dorongan untuk bekerja menurut kehendak Allah, supaya tiada beraib dan tiada bernoda, memberi kesaksian, memberi kemampuan untuk memberitakan Injil, memberi kemampuan untuk berkata-kata sesuai kehendak Allah yang memberi hidup, yang mendukung kehidupan, bukan yang membinasakan. Memberitahu sesuatu dari Allah, memberi kemampuan berdoa menurut kehendak Allah, memberi kuasa pada perkataan,
memberi sukacita untuk hidup menurut kehendak Allah di tengah kesukaran dan penindasan. Saudara-saudara, kebalikannya, hidup tanpa Roh Kudus menghasilkan perilaku yang menentang perintah-perintah Allah. Saudara-saudara, Yesus sendiri dalam hidupnya tidak bercacat celah secara moral. Karena apa? Karena ia dipenuhi dalam kepenuhan Roh Kudus secara tidak terbatas sejak dalam kandungan ibunya sampai akhir hidupnya di bumi. Hidup Yesus menjadi contoh bagi manusia bagaimana seharusnya hidup di hadapan Tuhan. Sepenuhnya hidup taat kepada Tuhan, melakukan segala pekerjaan yang dikehendaki Allah untuk dilakukan, taat sampai mati. Hidup Yesus menggambarkan penyembahan sejati kepada Allah, kasih kepada Allah yang diwujud nyatakan dengan menuruti firman Allah, melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Allah, sehingga Allah sungguh-sungguh hidup di dalam diri seseorang dan melalui orang tersebut membangun dunia menurut kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perjanjian yang baru ini bukan hanya berlaku bagi bangsa Israel saja, melainkan bagi semua orang yang oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus menjadi umat Allah. Karena Yesus Kristus telah membuka jalan bagi semua orang dari segala bangsa, semua yang percaya kepadanya menjadi umat Allah. Roh Kudus yang tinggal dalam hati orang-orang percaya akan memberi pengertian akan firman Tuhan di kitab suci Alkitab, karena dialah sumber perilhaman dari seluruh tulisan yang ada di Alkitab. Roh Kudus membuat kita mengenal pribadi Allah, mengetahui kehendak-Nya, apa yang menyenangkan hatinya dan apa yang dibencinya, apa yang menjadi kerinduan hatinya. Roh Kudus membuat kita memahami jalan-jalan Allah melalui perintah-perintahnya dan menuntun kita mengikuti jalan-jalan tersebut. Roh Kudus membuat kita peduli akan firman Tuhan dan mengerjakan dalam diri kita kecenderungan untuk mematuhi setiap perintah-perintah dalam firman Tuhan, menyesuaikan pikiran, perasaan, kehendak kita menurut prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terkandung dalam firman Tuhan itu, yang akan mendorong kita untuk berkata-kata, bersikap, berbuat menurut prinsip-prinsip dan nilai-nilai itu, menjadi pelaku firman-Nya dengan hati yang gembira, bukan dengan terpaksa. Saudara-saudara, Roh Kudus memampukan kita, orang-orang percaya, menjadi umat Allah sesuai isi perjanjian dengan Allah. Namun, kita harus mengingat bahwa Roh Kudus adalah penolong, seperti dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 16. Saudara-saudara, seorang penolong tidak melakukan pekerjaan seorang diri, tapi ia menolong orang yang tengah melakukan suatu pekerjaan. Karena manusia bukan robot, tapi makhluk hidup ciptaan Tuhan yang diberi kehendak bebas.
Sebab Allah tidak pernah memaksa kita melakukan perintah-perintahnya, tetapi mengharapkan kita dengan kehendak bebas kita mematuhi perintah-perintahnya didasari oleh motivasi kasih kepadanya, bukan karena terpaksa. Ia mau penyembahan kita kepadanya didasari kerinduan untuk menyenangkan hatinya, yang mencari kehendaknya dengan mematuhi setiap perintah-perintahnya. Saudara-saudara, hati manusia adalah tempat di dalam diri manusia di mana Roh Kudus tinggal dan bekerja. Dalam Amsal 20 ayat 27 katakan, roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif dari orang yang ditolong untuk memasukkan lebih dahulu firman Tuhan secara aktif dalam batinnya dengan membacanya, dengan mendengarnya, dengan merenungkannya. Saudara-saudara, kita perlu merenungkannya karena ada resiko bahwa firman Tuhan yang kita dengar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, sehingga tidak sampai berakar, bertumbuh, menghasilkan buah-buah kehidupan menurut perintah firman itu. Saudara-saudara, supaya firman Tuhan benar-benar masuk dan tinggal dalam hati kita, merenungkannya berarti memikirkannya secara mendalam, mengingat-ingatnya, menghayatinya, mengkaitkannya dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari kita. Salah satu cara untuk merenungkan adalah dengan membaca ayat-ayat lain yang berbicara tentang firman itu, yang masih berkaitan, yang saling melengkapi dan semakin menyempurnakan pengertian kita akan firman itu. Karena itulah dalam khotbah tertulis saya banyak mencantumkan ayat-ayat yang saudara bisa baca dalam waktu luang saudara. Karena setiap ayat-ayat itu mengandung kuasa untuk memberi pengertian akan kebenaran firman Tuhan. Mengandung kuasa yang memampukan kita untuk hidup menurut kebenaran firman Tuhan ini. Dengan membaca ayat-ayat ini, kita akan semakin dalam berakar dan bertumbuh teguh berdiri di atas landasan kebenaran firman Tuhan itu. Berbeda kan kalau hanya baca satu perintah, kasih sesamamu manusia, atau apapun perintah. Berbeda dengan kalau kita baca juga ayat-ayat yang lainnya yang berkaitan dengan itu, akan menguatkan kita untuk mematuhi perintah itu. Misalnya perintah Yesus Kristus untuk mengasihi sesama, semakin banyak kita membaca ayat-ayat yang menguraikan apa itu kasih, bentuk ungkapan kasih, maka kita akan semakin mengerti akan kasih dan akan mau mempraktekkannya. Saudara-saudara, selain merenungkan firman Tuhan, kita harus jadi pelaku firman, menerapkannya dalam kehidupan kita, menomorsatukan firman Tuhan di atas keinginan kita dalam seluruh aspek kehidupan kita setiap waktu, dan dengan langsung mematuhi tuntunan Roh Kudus dalam batin kita. Tidak menunda-nunda, besok saja, bulan depan saja, tahun depan saja, tapi langsung begitu kita diingatkan, kita langsung mematuhinya. Saudara-saudara, karena kalau kita tidak patuh, lama-lama kita akan tumpul
Ya, kita tidak bisa mendengarnya dan ada bahaya justru kita mendengar suara dari iblis. Saudara-saudara, jika jadi diperlukan kerjasama yang baik antara penolong dengan yang ditolong, di mana kita sebagai yang ditolong harus melakukan bagian kita untuk memasukkan firman Tuhan ke dalam hati kita, dan Roh Kudus akan melakukan bagiannya sebagai penolong untuk menuliskan firman itu dalam hati kita, mengukirnya dalam loh hati kita. Ya, saudara-saudara, kepatuhan kita sebagai umat Allah mematuhi perintah-perintah firman Tuhan membuka jalan bagi Allah untuk melakukan bagiannya dalam perjanjiannya bagi kita, di mana Ia menjadi Allah kita, untuk memberikan kita damai sejahteranya, untuk memberikan kita anugerah berkat-berkat kehidupan darinya. Seperti dijelaskan oleh Yesus Kristus dalam Yohanes 15 ayat 10, "Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya." Kesetiaan Tuhan Yesus taat hingga mati mendatangkan pemuliaan baginya untuk duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa di surga. Dan Yohanes 15 ayat 7, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku, firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya." Jadi, seperti berkat dan kutuk oleh ketaatan dan ketidaktaatan yang dinyatakan di dalam kitab Ulangan. Saudara-saudara, dalam kenyataan kita sering menuntut berkat-berkat dari Allah, tapi kita tidak mau berkomitmen untuk melakukan bagian kita secara aktif, memasukkan firman-Nya dalam hati kita, dan hidup mematuhi perintah-perintah Allah dalam seluruh aspek kehidupan kita setiap waktu. Saudara-saudara, setelah kita memahami rancangan Tuhan, perjanjian Tuhan, yang Allah sebagai Allah kita, kita sebagai umatnya, apa bentuk nyata yang bisa kita lakukan setelah kita mengerti kebenaran ini? Ini berarti bahwa kita sebagai orang percaya, kita harus membaca seluruh isi Alkitab, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, berulang-ulang, merenungkannya, dan bersungguh-sungguh berkomitmen untuk mematuhinya, terutama perintah-perintah dalam ajaran Yesus dalam kitab Injil dan penerapan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari yang tertuang dalam isi surat-surat para rasul yang ditujukan kepada umat Tuhan, jemaat-jemaat gereja perdana. Kita melihat pedoman firman Tuhan bagi kita untuk setiap peran kita. Sebagai suami istri, kita harus membaca semua perintah yang berkaitan dengan suami atau istri. Sebagai anak,
membaca semua perintah yang berkaitan dengan anak, sebagai orang muda yang berkaitan dengan orang muda, sebagai orang dewasa orang tua yang berkaitan dengan orang dewasa orang tua, atau sebagai karyawan bawahan atasan yang berkaitan dengan hamba atau pekerja atau majikan, sebagai majelis atau aktivitas pelayanan yang berkaitan dengan diaken, penatua, pelayan, melayani, sebagai orang percaya, jemaat umat Tuhan, sebagai anggota tubuh Kristus, sebagai warga masyarakat, sebagai sesama manusia di bumi. Saudara-saudara, di antara kurun waktu hari kenaikan Tuhan Yesus, di mana kita mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus sebagai Raja Surga dan Raja hati kita yang kehendaknya kita cari, dan hari Pentakosta di mana Roh Kudus dicurahkan agar kita dapat mengetahui kebenaran dan dituntun untuk hidup dalam kebenaran dalam kerajaan Allah di bumi. Marilah kita lebih bersemangat lagi melakukan bagian kita dalam perjanjian sebagai umat Tuhan, dengan lebih bersungguh-sungguh mencari kehendak-Nya dan hidup menurut kehendak-Nya, dengan mematuhi setiap perintah-perintah-Nya dalam seluruh aspek kehidupan kita, dalam setiap peran kita di setiap waktu. Dan sebab dosa merintangi hubungan kita dengannya dan juga menjadi penghalang bagi kita untuk menerima anugerah berkat-berkat-Nya yang rindu Allah limpahkan bagi kita yang dikasihinya. Yohanes 10 ayat 10. Saudara-saudara, marilah kita lakukan bagian kita ini untuk memasukkan firman Tuhan ke dalam hati kita dengan membaca Alkitab atau Alkitab digital. Biarlah Roh Kudus melakukan bagiannya untuk memberi pengertian dan menuliskannya, mengukirnya dalam loh hati kita, sehingga kita mengingatnya dan dicondongkan untuk mengikutinya, yang meneguhkan setiap langkah kita untuk hidup menurut perintah-perintah firman Tuhan. Dan menjelang hari Pentakosta ini, kita juga mendoakan pencurahan Roh Kudus secara besar-besaran atas seluruh umat manusia di bumi, besar kecil, tua muda, dari segala kalangan, profesi, dari segala suku dan bangsa. Oleh pekerjaan Roh Kudus akan dipenuhi pengenalan akan Allah, seperti air menutupi lautan, sehingga setiap orang akan mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat yang memberikan pengampunan dosa sebagai penantara kita dan menerima pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus, dan untuk kita dapat hidup sebagai umat yang berkenan di hadapan Allah. Amin. Saat teduh.